Kristus Yesus. Ini kalau konteksnya, kita baca di ayat 3-nya, ini tentang rahasia Allah, ya, tentang rahasia yang disingkapkan kepada Paulus tentang orang-orang yang khususnya non-Yahudi. Orang Yahudi tahu semua itu. Dia ahli waris, dia pasti yakin, kan ada Abraham ya, dari kan anak Allah mewarisi tanah Kanaan sekaligus mewarisi nanti kerajaan surganya. Anggota tubuh pasti, karena mereka punya 12 suku dan mereka menjadi satu satuan yang terikat ya dengan bagiannya masing-masing, dan ada suku Lewi yang mewakili Tuhan. Lalu kemudian peserta dalam janji yang diberikan oleh Kristus Yesus. Dulu mereka ngerti perjanjian itu, tapi begitu Yesus datang ke dunia, mereka harus juga bertobat menerima Yesus sebagai juru selamatnya, harusnya begitu. Karena mereka selama ini membedakan antara orang Yahudi yang zaman perjanjian lama ya dengan orang Yahudi dan gereja Tuhan, orang-orang kafir yang telah percaya Yesus. Ini yang telah disatukan. Yesusnya bilang, aku dalam engkau dalam aku, seperti ini. Ya. Anggota-anggota tubuh ini sebenarnya menyangkut tentang tubuh Kristus. Ya. Nah, ini terlalu penting sekali. Saya akan mau sharing masalah ini ya. Sebenarnya sudah muncul beberapa kali kita belajar ketika di Efesus pasal 1 misalnya ya. Ayat 22 dan 23. Kita pernah singgung sedikit ya. Anggota ini betul-betul ini seperti apa ya, orang Jawa bilang manunggaling kawula Gusti, manusia dan Allah bersatu. Digambarkan betul-betul sebagai satu tubuh ya. Saya pernah sampaikan waktu itu di 1 Korintus dikatakan Paulus menggambarkan ya tentang gereja Tuhan ya. Itu ada 3 hal. Yang pertama dia gambarkan gereja Tuhan, orang-orang yang percaya ini seperti ladang. Dikatakan Apolos menanam ya, aku menyiram, tapi itu yang menumbuhkan. Ya. Setelah itu muncul halnya kedua, yaitu tentang bangunan. Ya. Yang penting dasarnya silakan orang membangun di atasnya. Ya. Dari rumput kering, jerami, dan kayu, atau dari emas, batu permata, dan perak. Ya. Yang lebih mulia. Nah, tapi ketika sampai di 1 Korintus 12, sepertinya Roh Kudus singkapan hal yang lebih dalam buat Paulus ketika dia mengajar tentang karunia. Mari kita akan lihat ya. Ada 9 karunia, kemudian karunia itu diceritakan setelah itu bahwa gereja Tuhan, jemaat itu seperti tubuh. Karunianya dibagi tersebar di berbagai macam tiap orang ini, anggota-anggota ini, supaya tubuh ini berfungsi dengan baik nantinya. Ya. Saya baca dulu ayat 22 dan 23. Efesus 1. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi dan segala sesuatu. Ya, saudara, jadi ditegaskan kembali bahwa kesatuan itu seperti Yesus sebagai kepala dan kita tubuhnya. Ini makna yang paling dalam, yaitu ini kesatuan kekal. Kepala dan tubuh tidak mungkin bisa dipisahkan. Kekal. Begitu orang percaya bertobat sama Yesus, sekaligus kita masuk dalam suatu bagian tubuh Kristus. Tinggal nanti mana, ya nanti saya pernah bicara kemarin ya, gembala menemukan talenta dan karunia saudara ada di mana. Nanti kita lihat di Roma ada ya, di Roma 12 ada, di Roma 12 ada. Nanti kita akan lihat satu-satu. Ya. Yang kedua, selain kekal, itu Kristus hanya bisa menyatakan kemuliaannya, menyatakan kemenangan-kemenangannya itu
ketika bersama dengan jemaat, ini penting dengan tubuhnya, ya lihat ya. Nanti segala hal kan ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Padahal kaki itu juga bagian dari tubuh, dia kepalanya. Jadi segala kemenangan sampai kita ini nanti ujungnya Anda lihat di bawah Wahyu 19 mengalahkan iblis. Itu ujungnya nanti. Kristus bersama jemaat tubuhnya sendiri. Jadi betapa pentingnya ini. Jadi Kristen tidak bisa ansis selain satu orang bertobat terima Yesus, lalu dia sendirian alone, lepas dari bagian apa gereja jemaat yang ada. Tidak bisa. Ya. Harus terikat dalam satu bagian jemaat. Di Matius 16 dikatakan kalau jemaat terikat dengan benar sebagai satu tubuh dari kepalanya, itu alam maut pun tidak bisa menguasainya. Wow, ini penting ya. Jadi gambarannya sekarang saudara harus tahu, kita ini pemimpin, kita ini gereja jemaat Anda itu satu tubuh, ya. Sekaligus Anda dan saya mengerti bahwa gereja yang tubuh khusus secara menyeluruh seluruh dunia ini. Itu. Nah, kalau kita lihat di Efesus pasal 4-nya, ini bagian nanti, bagian saudara dan saya. Ayat 11 saya baca dulu. Dan ialah, ini kepala gereja, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, jadi Yesus memberikan eh, perwakilannya yang akan menuntun, memimpin, memerintah, mengatur tubuh Kristus ini diserahkan kepada 5 jawatan ini. Ada 5 pemimpin ini, cepat ya. Lihat 12-nya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Kalau ini titik, sepertinya Kristen itu seperti agama lain atau seperti perkumpulan orang-orang lain, hanya terikat saudara di dunia ini. Ke gereja satu sama lain, hei, gitu ya. Ya mungkin seperti keluarga, ya. Tapi katanya hanya secara apa status perikatan keluarga atau mungkin secara hal-hal yang dunia saja, yang fisik, ya. Tapi ini diteruskan lihat. Orang-orang pemimpin ini termasuk Anda gembala dan pengajar ini bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi selain kita ini mempelajari orang-orang kudus ini, sebenarnya gereja ini sebagai tubuhnya itu yang akan dibangun. Jadi perorangan itu menjadi anggota-anggota tubuh di saudara bayangkan tubuh saudara kita semua ini ya. Itu harus ada di tempatnya yang tepat, ya, supaya tubuh Kristus itu dibangun. Menarik ini. Kenapa dibangun? Supaya kemuliaannya semakin nyata, saudara. Kita baca itu semua aja ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau sudah tubuh dibangun, artinya menepati bagian masing-masing, baru mulai bisa ada pertumbuhan rohani. Mulai imannya mulai bertumbuh, pengetahuan tentang anak Allah mulai benar, sempurna, kedewasaan rohaninya mulai kelihatan, ya. Pertumbuhannya sudah mengacu ke arah betul-betul kepala yang sudah sempurna nih, tubuhnya mengikuti, gitu ya. Jadi tanggung jawab kita ngerti. Jadi saudara harus melihat setiap anggota, nggak ada orang awam ini, orang yang penting atau tidak penting, semua itu saling melengkapi supaya kemuliaan Tuhan Yesus sebagai kepala dinyatakan di gerejanya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang dimengertikan oleh pakai pengajaran dan perkembangan palsu manusia dan keyakinan mereka yang menyesatkan. Akan kuat kalau ada keterikatan satu dengan yang lain, satu jemaat plus Yesus sebagai kepala. Ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia
Kristus yang adalah kepala. Ya, ya. Bertumbuh sampai makin hari makin menyerupai kepala itu. Arahnya ke kepala Kristus. Sepenuhnya nempel di hidup kita. Nyata, makin nyata. Daripadanya seluruh itu pentingnya, yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Tidak ada satupun jemaat nanti yang merasa orang awam, datang duduk diam. Ya, karunia memanasi bangku gereja atau enggak ada. Karunianya diperlukan melengkapi yang lain. Sebaliknya dirinya sendiri memerlukan pelayanan dan karunia orang lain. Ya, sesuai dengan kadar tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Dalam kasih. Kalau sudah terbentuk, baru akan melakukan proses dan progresnya nyata. Kedewasaan penuh terjadi sebagai nanti capai sebagai mempelai Kristus. Oke ya, ini hal pertama yang saya mau sharing itu. Jadi kita ini tubuh, dia kepala itu kita dikatakan tubuh bukan asal kumpul, tapi kita ini anggota tubuh. Kita ngerti bagian kita ada di mana. Ya. Kalau ada jemaat yang tidak mengerti, itu bagian Anda yang menetapkan di mana dia. Jadi ini ujungnya saya mau kasih tahu puncaknya dulu. Jadi Yesus tidak bisa hanya bergerak menyatakan kemuliaannya, bergerak menyatakan kuasanya, bergerak menyatakan nanti sampai kemenangannya. Ujungnya mengalahkan iblis itu dan membawa mempelainya sampai diangkat ya, pengangkatan sampai kekal di surga. Itu harus dengan tubuhnya, dengan kita. Yesus tidak bisa menyatakan dirinya dengan orang-perorangan. Itu bisa asal orang perorangan itu juga terikat dalam satu tubuh. Jadi orang menyatakan kuasa A, kuasa B, kuasa C, karunia A, karunia B, karunia C, tapi dunia akan melihatnya ini bagian dari tubuh, fungsinya tangan atau kaki. Tapi Yesus sebagai kepala, dalam hal ini kalau nanti lihat di Korintus sebagai otaknya, gitu ya. Nah, kita mau belajar di Roma dan di Korintus. Ya. Ini per part, seperti apa implikasinya. Kita mulai dari Roma pasal 12. 1, 2 terkenal. Nah, saya mau baca ayat 3-nya aja ya, supaya tahu. Nomor 1 itu, ayat 1 itu mempersembahkan diri kita ya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, itu ibadah kita. Ya, ini perorangan. Ya, aku menasihatkan kamu ya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu sejati. Jadi perorangan dulu masing-masing kita terima Yesus, kita ngerti bahwa kita sudah dibeli lunas sehingga Tuhan mau hidup kita ini sepenuhnya menjadi korban persembahan yang hidup, kudus dan berkenan supaya kemuliaannya dinyatakan. Jadi ketika masuk dalam satu tubuh Kristus akan match dengan yang lain karena goalnya sudah tahu. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, itu ibadah sejati. Mempersembahkan hidup kita supaya nanti kalau bersatu masing-masing dalam persembahan hidup, bukan ingin mencari sesuatu ya dipersembahkan di jemaat nanti. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu masih pribadi demi pribadi. Jadi masing-masing pribadi ya setelah menjadi Kristen, mereka satu tubuh khusus dibangun. Plus nanti masing-masing kita juga ikut terbangun. Gitu ya, maksudnya begitu. Ya, iya toh. Nanti kalau kita tubuh semakin besar, nggak ada kan yang besar tangannya doang. Tangannya gede, kakinya kecil, terus nggak bisa. Semua proses progresnya simetris, harmonis, maju sama-sama. Ayat 3 perhatikan baik-baik. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, nah ini sekarang. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, ya, setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang
patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Jadi ini Paulus mengatakan orang-orang yang sudah hidup seperti yang firman kehendaki perorangan dulu. Kemudian Paulus mulai mengingatkan, ya, jangan berpikir hal-hal yang lebih tinggi daripada patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu sehingga menguasai diri berukuran iman. Ukuran iman itu penting, ya, yang dikenakan Allah kepada kamu masing. Ini kita mesti ngerti ini bahwa bagian kita ini dalam satu tubuh ini, ya, itu Tuhan beri iman yang akan apa ya, bukan berbeda levelnya, tapi iman yang berbeda. Bapaknya kita akan tahu iman yang berbeda apa ya, jenis atau sesuatu yang fungsinya nantinya. Jadi masing-masing orang tidak boleh lihat kiri kanan. Dia tahu bagian dari Tuhan. Tidak boleh iri. Wah, yang lainnya itu, oh, itu kok cuma tuh punya kuasa kesembuhan ya. Tuhan beri aku iman supaya aku seperti dia. Belum tentu. Jadi pikiran-pikiran yang lebih tinggi itu karena melihat orang yang katanya lebih hebat, lebih tinggi enggak. Mungkin kita kuasanya bukan kuasa diberi iman, imannya bukan untuk nyatakan kuasa. Nanti kalau tapi imannya mungkin untuk menolong orang-orang yang putus asa, Anda bisa menguatkan begitu. Ya. Penderitaan Anda kuat. Menjadi orang-orang yang ikut menderita, Anda bisa kuatkan. Seperti itu. Jadi masing-masing Tuhan berikan, kita nggak boleh mengukur dengan satu dengan yang lain. Begitu. Nah, bawahnya akan ketemu. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Saya membaca dari Alkitab Indonesia masa kini ya. Ayat 4. Tubuh kita mempunyai, saya baca ayat 3 dulu dari masa kini ya. Allah sudah memberi anugerah kepada saya. Itu sebabnya saya menasihati saudara-saudara semuanya, janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaklah kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya oleh karena ia percaya kepada Yesus. Tubuh kita mempunyai banyak anggota. Setiap anggota ada tugasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tiap anggota itu punya tugas sendiri-sendiri. Ya. Nanti yang jemaat, nanti pemimpinnya, gembalanya harus menolong, melihat, menunjukkan. Ya. Demikian juga ya. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh, khusus masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Mulai menyadari bahwa satu tubuh ini kita tidak bisa bertumbuh sendiri tanpa perlu orang lain. Sebaliknya orang lain pun tidak mungkin bisa tanpa perlu kita. Ya. Semua nanti Kristus yang kepalanya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan untuk kasih karunia dianugerahkan kepada kita. Ya, berlain-lainan karunianya sesuai dengan imannya masing-masing. Jika karunia itu adalah karunia untuk bernubuat, baiklah yang melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi gembala mulai melihat ya mungkin ya, ini karunianya apa? Ya, itu penting. Mungkin orang yang baru bertobat, lahir baru, dia tidak bisa mengerti. Tapi saudara harus menolongi. Tolong ya, mungkin semua bisa di mute ya. Soalnya bisa di speakernya di mute dulu, biar nggak mengganggu nanti rekamannya. Terima kasih. Ya, jadi yang orang-orang harus ada fasilitasnya.
saudara mungkin eh, sebagai pemimpin bagaimana untuk bisa mengerti menolong orang yang punya karunia bernubuat. Kita mengajarkan berbagai macam karunia, gitu ya. Lalu kita kan punya harus ada fasilitasnya. Misalnya ada doa malam, doa apa, lalu mulai mempraktekkan itu di kesempatan ya. Silakan ya, setelah Anda mengajar kebenarannya, jemaat diajar, ya silakan masing-masing menangkap pesan Tuhan mungkin gitu ya. Boleh menyampaikan ya seperti itu. Nanti Anda awasin, tapi orangnya harus kasih tahu. Nanti ada bimbingan kami ya pendeta atau gembalanya. Saudara sambil ngecek ini benar atau tidak. Ya. Jika karunia untuk melayani, baiklah ia melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Satu terus dulu aja ya. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Ini seperti orang membimbing gitu ya. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah yang melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Jadi kalau masing-masing menempati bagiannya, karunianya sesuai dengan imannya akan mulai bertumbuh. Bertumbuh tidak kepengen seperti yang lain, tapi tahu bagiannya masing-masing. Sekali lagi ya. Jadi misalnya kalau nyapa pemimpin, bagaimana tahu? Kalau ada panitia, Anda mulai mau panitia pembangunan atau panitia Natal atau panitia apa bakti sosial dan sebagainya, saudara mulai beri kesempatan tunjuk orang-orang tertentu untuk sebagai ketua atau koordinator A, koordinator B gitu ya, sambil didampingi. Nanti yang punya koordinator memimpin akan kelihatan. Nah, Anda tahu oh, ini pemimpin ini. Ya, orang-orang yang suka memberi, melayani, saudara akan lihat juga. Ya. Yang penting pokoknya saudara untuk mengerti karunianya dalam tubuh Kristus sebagai apa. Ini karunia sebenarnya kalau di sini lihatnya talenta ya. Nanti di 1 Korintus 12 yang karunia. Ini seperti yang talenta dulu. Ya. Anda tetapkan yang suka melayani, rajin, bersih-bersih gereja termasuk dan sebagainya. Oh, orang ini seperti ini. Ini orang penting semua. Tapi diberi kesempatan. Ayo kita tiap Sabtu mulai kerja bakti untuk gereja. Nanti Anda bisa lihat orang yang dengan sepenuh hati, rajin, kerjanya baik, bersih. Nah, ini punya karunia untuk pelayanan dengan baik. Jadi jemaat harmonis, bertumbuh sama-sama, bagiannya sama-sama. Nggak ada yang direndahkan, ditinggikan, nggak ada. Semua tahu aku dibutuhkan dan aku membutuhkan yang lain. Kalau masing-masing tempatnya posisinya itu talentanya, ya ini tubuh Kristus akan mulai bertumbuh dewasa. Nanti para pemimpin, pendetanya, gembalanya, kalau mengajar firman Tuhan, mulai terserap dengan baik. Ya. Toh nangkapnya orang juga tidak bisa seragam. Tapi sesuai dengan imannya, dia akan bertumbuh, menerangkan bagiannya masing-masing, sehingga secara jemaat, kemuliaan Tuhan, dan ujungnya kemenangan demi kemenangan, ya, orang yang lemah nanti dikuatkan. Nggak ada yang hilang, nggak ada yang jatuh. Sampai ujungnya kemenangan iblis, kita ngalami itu semua. Jadi memang satu-satu dilihat anggotanya seperti apa, saudara. Ya, tapi yang penting di atas di ayat 3-nya, Tuhan memberikan sesuai ukuran iman. Ya, kamu menguasai diri berupa iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Tuhan tahu ya karena imannya seberapa. Kalau orang hanya diperlukan sesuatu bagian yang yang kelihatannya sepele ya mungkin dia punya satu talenta, ada yang dua, ada yang lima gitu ya. Kita melihat dikembangkan. Ya. Jadi mereka maksimal pertumbuhannya. Yang lima yang mengembangkannya lima-limanya dikembangkan harus. Kalau enggak dosa kan Tuhan bilang tambah yang jahat dan malas. Ya, yang punya satu talenta jangan rendah diri. Wah aku nggak bisa apa-apa. Pasti orang punya talenta atau karunia. Karena tubuh khusus memerlukan orang-orang ini. Jadi setiap orang bertobat itu Tuhan sudah tahu tempatnya ada di mana sebenarnya. Tinggal kita harus mengerti itu. Ya. Itu pentingnya kita ini menjadi anggota tubuh. Ingat ya, ada kata-kata anggota-anggota itu harus tahu porsinya dan tahu posisinya.
Kita lanjutkan, kita mau lihat di 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 itu diawali perikop pertama tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya, karunia bermacam-macam. Anda bisa lihat di karunia di atas itu ya. Saya mau masuk ayat 12-nya. Tapi saya mau baca 11-nya dulu. Tetapi semuanya ini, karunia-karunia itu semua itu di atasnya, dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ini bicara salah ini karunia ya, secara khusus yang dikehendaki Tuhan. Ini juga harus teman-teman. Nah, ayat 12-nya. Karena karunia masing-masing orang punya karunia, ya, tapi tidak ditata dengan baik sebagai anggota tubuh Kristus, biasanya timbul perpecahan, ya kan? Paling gampang lah hari ini banyak gereja nggak bisa sehati perpecahan. Salah satunya yang sampai ini masih ramai, misalnya karunia bahasa roh, ya kan? Banyak bahasa yang paling ramai sampai hari ini nggak tuntas bahasa roh, karena bahasa roh banyak gereja nggak bisa cocok. Tubuh khusus secara amnya belum terjadi kata begitu. Ya, saya baca 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, orang Yunani maksudnya, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebenarnya baptisan itu menyatakan kita menjadi satu tubuh itu karena baptisan. Ya, baptisan satu maknanya selain saudara lahir baru, meninggalkan manusia lama di Romawi itu, dibaptis itu artinya saudara mau menjadi satu dengan tubuh Kristus dengan anggota yang lain, ya, menjadi satu tubuh. Saya pernah belajar baca buku, penulisnya teologinya bilang kenapa Yesus yang tidak berdosa mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes tahu kan, engkau Yesus mau baptis aku. Tapi Yesus bilang, nggak apa-apa. Dan yang terjadi, dia mau ngasih contoh teladan. Ditulis kitab suci. Yesus tidak berdosa. Jadi baptisan Yesus bukan seperti Roma 6. Baptisan yang seperti masuk di air, dia keluar lagi. Yang lama berlalu ya, manusia lama dia bangkit baru gitu ya. Baru, manusia baru. Yesus tidak. Yesus dibaptis, katanya penulis itu, karena dia mau menjadi satu tubuh dengan Yohanes Pembaptis dan orang Kristen yang lain nanti. Orang yang dia yang percaya kepada Yohanes 17 begitu toh. Bapak supaya mereka tetap satu dengan aku dan dengan Bapak sendiri. Jadi orang kalau mau dibaptis itu, ya saudara kalau mau baptis orang, yakinkan Anda dibaptis di gereja ini, berarti jadi bagian dari tubuh Kristus tempat ini, gitu ya. Ya jangan dibaptis, setelah itu pindah pergi gereja lain, pindah pergi gitu ya. Supaya ini nanti tidak menimbulkan perpecahan. Ya, diajar satunya nih, baptisan itu Anda sudah cocok dengan gereja ini, dengan pengajarannya, dengan doktrinnya dan sebagainya, oke, dibaptis. Anda menjadi orang penting bagi kami, dan kami menjadi orang penting bagi Anda. Nah, begitu ya. Ngerti ini. Anggota tahu posisinya. Tinggal dia ditolongnya, dia di bagiannya apa, perunannya apa yang muncul. Karena tubuh juga tidak terdiri, ya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Ini pun disadari, saudara. Banyak anggota. Ya, banyak anggota. Seringkali saya melihat satu pendeta apa ya, seringkali memaksakan jemaatnya harus seragam semua. Itu bukan tubuh Kristus. Ya, saudara belajar kalau kita misalnya melihat ada jemaat kita ini yang punya kuasa kesembuhan misalnya ya,
Saudara kalau mau mengunjungi orang sakit, mau berdoa, ngajak dia. Jangan malah iri, wah Tuhan aku juga bisa. Enggak, ya harusnya bisa. Ini supaya berkembang, gitu ya, bertumbuh, melengkapi yang lain. 15 nih coba. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan seterusnya ya, mata, tangan, 18. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota tiap orangnya masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendaki. Tolong para gembala ngerti ini baik-baik ya, biar Anda dengan kepala Kristus, Yesus Kristus Anda nangkep betul. Jadi kita nggak sekedar khotbah, masih fasilitas berdoa, tapi menemukan ini loh, anggota-anggota itu di mana posisinya. Nah, nanti sampai ada nih pengangkat anggotanya melayani, diaken, gitu. Yang bisa ngelola uang untuk yang miskin dan sebagainya, diaken. Seringkali kita lupa, cuma khotbah tiap minggu, ada jam doa, ada PA dan sebagainya. Tapi yang ini nggak dikerjakan. Makanya kemenangan, kemuliaan Tuhan, nanti kok Anda lihat ya, di Efesus itu kan kelihatan. Orang tidak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Kayak di Yohanes 17, Tuhan berdoa, dunia itu akan tahu kalau tubuhnya itu bersatu. Bersatu itu artinya tidak sekedar pegangan tangan kayak keluarga, tahu, tapi tahu bagiannya dan fungsinya dan posisinya dan bergerak sesuai pimpinan Roh Kudus masing-masing orang itu. Andai kata semua adalah anggota satu anggota, gimana kok tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Jadi masing-masing bisa lihat, oh ini mata, dia tajam, bisa melihat apa jiwa-jiwa yang sedang butuh Tuhan, ini sedang mengalami ini, harus ngerti begitu. Yang kaki itu orangnya cepat, disuruh apa, oke, sana iya, eh, hatinya kepengen pergi mengunjungi orang dan sebagainya, cekatan, ya. Yang penting tidak boleh berkata aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki aku tidak membutuhkan engkau. Ngerti ya? Ini justru penting sekali. Hari ini saya melihat apa pepecahan itu bukan pepecahan langsung berantem, diam-diaman. Enggak. Awal pepecahan dimulai dari setiap anggota ini merasa aku tidak perlu engkau. Yang lain juga begitu. Aku tidak perlu engkau. Itu awal ada perpecahan. Jadi saudara tidak boleh menunggu sampai ada orang diam-diaman, saling fitnah, gosip, bahkan pukul-pukulan di dalam gereja. Telat. Nah, ini firman-firman yang seperti ini mungkin langka diberitakan, ya. Tapi saudara kalau membangun jemaat dengan benar, hal-hal ini yang basic diberitakan dulu, ya. Supaya aku ini bergereja itu apa sih? Perlu yang lain. Jadi nggak hanya pendetanya yang sibuk, kenapa nggak datang? Tapi orang-orang ini yang lapor. Pak, itu si A nggak datang, Bapak A, saya tahu Pak, dia sedang begini Pak. Nah, karena dia juga perhatian. Ya. Bila perlu dia ngomongkan di gereja, Bapak ini sakit. Pendetanya mungkin nggak tahu. Tapi ada orang-orang yang punya hati memperhatikan satu dengan yang lain. Atau kedua, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampak paling lemah, yang paling dibutuhkan. Ini angel memang. Tapi ya ada belajar begitu. Mata itu seringkali salah lihat. Ya toh? Samuel aja salah lihat. Toh. Daud nggak dilihat sama dia. Mata kita salah lihat. Ya. Apalagi yang kedua itu kita ini apa ya? Orang itu seringkali berbondong-bondong menunjukkan mau tampil wah di hadapan orang lain. Apalagi dunia sosmed kan.
Anda harus lihat sedang sosmed-sosmed itu kan bahaya. Sosmed itu orang tidak jadi apa dirinya. Walaupun orangnya lemah, tapi dia di sosmed, di IG-nya atau di Twitter-nya atau di Facebook-nya, dia mau tampilkan sesuatu yang menarik. Ya, berarti ya. Media online itu kan saudara mau menampilkan sesuatu yang orang senang lihat. Ya, banyak orang kesan begitu. Kalau di depan pendetanya di gereja luar biasa. Tapi sebenarnya dia apa ya? Tidak seperti itu sesungguhnya. Atau sebaliknya, orang yang katanya lemah, ya, bahkan kalau Yesus ngomong orang yang paling dianggap hina, itu jangan-jangan saudaranya Yesus. Ternyata saudaraku yang paling hina. Pokoknya tidak ada satu anggota pun Anda nggak boleh mandang muka. Ini miskin, kaya, pinter, nggak berpendidikan, mbah-mbah tua, muda, anak TK. Anda tahu semua. Termasuk Anda harus tahu yang lansia, termasuk harus Anda tahu yang maaf, yang sekolah minggu, bahkan balita. Anda ngerti, ya? Anda nggak sempat sekolah minggu, sekolah minggunya diajak pertemuan, dia boleh pulang ibadah. Bagaimana perkembangan anak-anaknya? Sekali-kali Anda atau istri Anda bisa datangin dia sekolah minggunya seperti apa. Biar Anda pun sebagai pemimpin merasa semua itu orang penting. Nanti Anda tahu yang katanya lemah, itu Anda harus perhatikan. Lanjut ya. Dan anggota-anggota yang tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Bukan malah dipinggirkan. Dan ada anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Dan itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Dengan kata Allah itu penting. Anda nangkep, ini Allah kita yang mendaki kita satu tubuhnya dia, sendiri Yesus, itu seperti apa sih mau desain gereja ini? Yesus sebagai kepala gereja, ya gereja saat ini yang aku kembangkan ini, engkau mau mendesain gereja ini, mau kau bawa seperti apa? Engkau mau bagaimana? Ya, jadi saudara yang telah baca soal kita, baca teologi ini kan sudah tahu banyak. Tinggal Anda di gereja A, ya sinode A, doktrinnya A, Anda tahu bagianmu apa di situ. Ya, penting. 25-nya itu yang perlu Anda jaga. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Memperhatikan itu bukan saling melihat. Memperhatikan itu artinya melihat situasi kondisinya. Bukan melihat, saling melihat. Enggak. Memperhatikan itu, memberi perhatian itu melihat sampai kalau bisa hanya paling kecil, yang paling ya itu hal kecil nggak diperhatikan nggak lihat. Yang paling kecil sudah akan lihat. Walaupun tahu menemukan kelemahannya, tapi tujuannya ingin mengasihi, ingin menolong. Tiap orang begitu timbal balik harusnya begitu. Ya. Semua anggota turut bersuka cita. Percayalah itu. Kalau setiap orang menemukan bagiannya, Anda datang ke posisinya, mesti semua orang bersuka cita dan bertumbuh, cepat berbuah lebat, siap jadi mempelai Kristus, semuanya suka cita. Tugas kita nanti selesai di situ. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua nabi, pengajar, dan sebagainya ya. Saya nggak teruskan, tapi saya mau cerita itu aja. Roma 12, dan 12, ini saudara belajar lagi, nanti kita diskusikan lebih jauh di sensi, ya nanti tanggal 24 kalau salah ya. Nanti kita banyak diskusi hal-hal yang lebih praktikalnya seperti apa, ya tataran praksisnya bagaimana mengerjakannya. Ya, saya harap nanti seperti itu. Ya, tapi ini saya mau ulang kembali sekali lagi, saya mau tekankan bahwa anggota-anggota tubuh, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, kita ini gereja Tuhan, yang bukan orang Yahudi secara jasmani, disatukan dalam Kristus, bukan kumpul toh, tapi menepati anggota-anggota bagian masing-masing.
Tujuannya apa? Yang pertama, ya, utama, ya, ingat baik-baik ya, supaya kepala ini kalau mau menyatakan apa yang ada di pikirannya, terutama nanti mengalahkan iblis di ujung-ujungnya ya. Jadi mbak kita nanti dibentuk kudus seperti mempelai di pakaian pesta itu terjadi. Kepala gerak sendiri nggak bisa tuh. Orang takut. Yesus membutuhkan tubuhnya untuk menyatakan mengalirkan kasihnya, kuasanya kepada dunia ini. Bahkan peperangan ngalahkan, kalau lihat di Efesus pasal 6 ketemu itu sampai mengalahkan iblis itu. Ya. Itu kesatuannya seperti itu loh Kristen itu. Gambarannya nggak tahu ya, saya ini ya sudah kan saya percaya akan memperjelas sendiri ya bagian ada seperti apa. Nanti kita masuk di Efesus 4:11 mulai kita akan lebih jelas. Gembala pengajar itu apa bagiannya? Membangun tubuh Kristus lewat masing-masing anggotanya. Saya eh, saya harap Efesus ini saudara eh, doktrinnya tentang Kristen dan gereja Anda utuh melihatnya, nangkep panggilan kita apa dan Tuhan maunya apa, gitu ya. Kerjakan saudaraku, ya. Anda itu orang-orang seperti apa ya, eh, sedang mengerjakan proyek besar, ya. Eh, ini bukan seperti Anda kalau tahu pabrik-pabrik mobil ya, gampangnya atau apapun dari ini ya, itu satu produk mobil itu yang mengerjakan orang banyak, ya kan? Bagian nyapit rodanya, bagian mesinnya, akinya, bodinya, lempengannya, bagian ngecatnya, bagian apa masing-masing. Dirakit jadi, ya, berfungsi seperti itu. Khusus sebagai kepala, kita ini bagiannya masing-masing kita kerjakan. Sampai anggota-anggota tubuh khusus itu ngerti ya kita harus berbuat apa. Yang penting dunia akan melihat kekesanan yang penuh kemuliaan dan kemenangan ketika tubuhnya bersatu dengan kepalanya dan masing-masing anggotanya terikat tersusun menjadi rapi, satu dengan yang lain bertumbuh. Tangkap itu, saudara. Tangkap itu baik-baik. Jadi bagian kita tidak hanya khotbah tiap minggu, menyiapkan iman toh. Jadi masing-masing jangan apa parsial, terpotong-potong. Ngomong iman, ngomong persembahan, ngomong penyembahan, ngomong keluarga. Tapi itu satukan supaya rencana Allah yang besar itu terjadi. Saya mau berharap apa ya? Saya berdoa supaya saya menjadi salah satu ayah saudara, bukan bukan sekedar apa ya? Kalau boleh ini jadi bagian yang saudara bisa melihat pembanding dan sebagainya untuk melengkapi dogma gereja Anda masing-masing, lalu mengerjakannya sesuai dengan bagian Anda, ya. Tapi Anda ngerti tubuh khusus itu antara satu gereja, dalam gereja maksudnya satu gereja, dalam satu gereja, dan gereja yang lain-lain. Anda tidak boleh ikut kiri kanannya. Ya, ini kan habis seragam kan. Gereja-gereja kalangan karismatik misalnya ya, berbagai macam namanya apa. Paling Anda masuk gereja itu pasti korbannya sama. Yang pasti banyak ini urusan berkat. Ya, ya. Itu tubuhnya itu terus. Gereja lain ngomongnya sosial mungkin. Ada lain lagi yang namanya penderitaan. Tapi harusnya saudara tahu bagiannya apa, kerjakan. Ya, intinya saudara harus yakin penuh. Gereja ini akan gereja ini akan running berjalan, tidak sekedar berjalan, tapi ini sedang menyiapkan suatu gerakan apa pembangunan tubuh Kristus sampai sempurna supaya Tuhan datang tubuhnya sempurna nanti bertemu di udara. Pernikahan anak domba terjadi. Jadi Anda harus melihat masing-masing jemaat itu dengan kacamata Tuhan. Ya, katanya Samuel, lihat hati, Tuhan itu melihat hati. Bukan penampilan lagi ya. Jadi hati-hati ya. Kalau ada di antara jemaahnya satu anggota jemaahnya tidak bertumbuh, itu masih yang salah kita. Yang pertama, yang kedua jemaahnya juga salah. Yang ketiga iblisnya salah.
Tapi karena saudara sebagai pemimpin tidak menolong menempatkan dia di posisi dan porsinya yang tepat. Itu yang saya mau sharing. Ya, silahkan mungkin setengah jam kita tanya jawab sesuai dengan topik ini dulu. Nanti diskusi lebih dalamnya bisa ini saya jawab dulu ya, saudara komennya dan nanti tanya diskusinya di sensi aja ketika tatap muka di tempat ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan ke hostnya. Tadi hostnya siapa sih hostnya? Kok ini kalau nggak ada gambarnya hostnya? Pak siapa ya hostnya ya? Ada, Pak. Oh, Mr. Robin. Silakan Pak Robin. Ayo, silakan dibantu tanya jawabnya. Ya, silakan Bapak-bapak mungkin ada yang mau menanggapi Jangan atau nanggapi, bertanya. bertanya. Nggak boleh menanggapi. Nanggapinya nanti. Ya, betul Pak. Yang Ya, mau nanti kalau bertanya, tanggapi semua habis waktunya. boleh angkat tangan ya. Ya, silakan Pak Immanuel. Oke, terima kasih Pak Hon, Pak Robin yang memberikan kesempatan, juga hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Malam hari ini sangat-sangat terberkati, tapi ada beberapa hal satu yang menjadi satu pergumulan saya dalam pelayanan. Kalau tadi dikatakan di juga di Korintus nyambung satu tubuh dan sebagainya. Nah, seringkali yang terjadi tantangan dalam satu pelayanan maupun rutin yang kita lakukan seringkali ada satu perdebatan. Perdebatan itu yang terjadi kebanyakan orang itu kalah. Contohnya kita mau melakukan firman taruhlah belajar memberi begitu. Tapi di pikiran itu sudah muncul, di hati sudah muncul, di perasaan oke, roh perintah, tapi tindakan seringkali menjadi tidak ada actionnya gitu. Nah, mohon satu kekuatan tuntunan dari Pak Hon tentang hal ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Ini contohnya kasusnya kok menarik ya, memberi ke saya aja. Saudara, konsepnya sebenarnya ya. Saya rasa semua kita ngalami lah ya. Kita makanya Paulus katakan kita perlu roh hikmat dan roh wahyu ya. Jadi satu sisi kita belajar firman Tuhan dengan khotbah atau dengan firman ya, saudara dan saya atau jemaat semua itu satu sisi dengar. Itu pun belum tentu semua orang nangkep ngerti betul. Ya. Sisi yang lain wahyu. Setelah dengar percaya ini firman. Nah kalau dua-dua ketangkep dia masih akan melakukannya. Nah sekali begitu ya. Jadi kalau konsepnya psikolog ini dari pendidikan ya. Nah, manusia itu akan bertingkah laku ya itu seperti apa yang dia lihat. Maksudnya selain lihat dia yang baca dia percaya di pikirannya. Gitu. Di pikirannya. Misalnya gampang lah. Kita ini belajar lalu sampai hari ini kan tidak semuanya kita ngerti ingat toh. Ya, kita nggak ingat semua. Nah, yang kita senang. Nah, ya faktornya itu saya pikir. Jadi satu orang dirubah memberi. Ini memang yang karena tantangan dunia kan orang itu inginnya dapat.
Nah, semua orang bekerja pengen dapat, orang dagang pengen dapat. Gitu. Resenan itu belajar memberi, memberi, memberi. Jadi saya percaya harusnya yang difirmankan tidak akan beli. Masalahnya tinggal kita berdoa minta urapan Tuhan, firman Tuhannya persiapannya jangan ecek-ecek sebenarnya kecepatan, tapi sampai betul-betul firman kayak guru itu, kita guru. Putus-putus, Pak. Kita lihat memang kasih ulangan, ngerti atau tidak? Dan kita nggak mau kasih ulangan, atau ayo selesai kasih kertas. Bisa, ya. Nah, bagaimana? Berapa kali saya ngomong? Terus sebaiknya kalau ya, sebelum pulang selesai Anda doa berkat, banyak teman-teman saya belajar Jakarta, di Karawaci begitu juga, jam dasar, ya mereka nggak pulang, langsung muter kelompok-kelompok, kursinya dibagi putar-putar. Jadi kalau Anda misalnya jemaat, nah Anda harus punya tim yang Anda pegang, ya, yang dia orang-orang yang kita belajar 5 level, level A lah, atau level B, level A, yang sudah ikut sudah sepenuhnya. Itunya sudah jadi teladan atau 20 ketua komselnya, magang masing-masing. Baru dengan khotbah seger, sebelum pulang, sebelum mau banyak urusan makan lah, parkir macet lah, jalan ribut, wah, mau cari makan nggak bisa, pulang masalah, lupa pasti. Sebelum pulang, ditanya dulu, pripun sudah ngerti belum? Nah, kita ngajar benih ditabur, kalau dia nggak ngerti, jangan burung itu. Bahwa itu sampai tua nggak dapat dia berubah, nurut nggak mungkin bisa. Ditolong, itu artinya gembala menolong. Menolong ini demi jemaat, bukan demi saya. Gitu. Guru yang baik, dosa yang baik, memberi ulangan itu tujuannya menolong. Oh, belum ngerti, saya tolong biar ngerti lagi bagaimana. Nah, itu gembala. Anda nggak boleh orang lemah dibiarin. Nggak boleh. Jadi yang lemah itu diperhatikan khusus. Sudah ngerti, saya jawab clear, ya. Satu hal, dituain, percaya, jalan. Seminggu melakukan atau tidak. Nah, ada ibadah minggu atau komsel, ditanya bagaimana yang sudah ngerti kemarin minggu itu sebelum pulang, bisa nggak dilakukan? Tantangannya apa? Ya, mungkin dia sudah mau niat membeli, tapi tiba-tiba anak sakit. Ya, tiba-tiba ban bocor. Banyak hal. Kita tidak bisa judgement menghakimi orang. Oh ya, harus ngerti. Tapi kalau bolak-balik begitu kan ya, repot loh. Kita kali memberi ban bocor. Memberi ban bocor. Ah, itu setan. Setannya mana nggak tahu. Alasan. Nah, ditolong semua, Pak. Jadi kita bijak sebagai gembala, betul. Foto dan kita tuh pengen, jadi kasusnya Pak Emmanuel ya, kita bukan kepengen dia memberinya, tapi hati kita kepengen dia tuh mentaati firman Tuhan, kan? Betul ya Pak ya? Iya kan? Betul nggak? Usaha memberi, tapi tujuannya kan bukan dia beri ke saya, oh nggak jadi. Dan iman kok nggak jadi. Bukan. Tujuannya supaya dia taat firman Tuhannya. Bukan dia memberinya dulu. Gitu loh. Jadi kita kalau dia belum melakukan apa yang dia ngerti, memberi misalnya ya, Anda tolongin. Bukan demi saya biar dapat uangnya, tidak. Tapi supaya orang ini, jemaat ini, tanggung jawab saya ini, melakukan firman Tuhan. Supaya imannya bertumbuh. Kalau dia berperlu dia memberi tapi kekurangan, ya jemaat yang lain memberi dia sebaliknya. Supaya terjadi keseimbangan gitu ya. Mungkin sementara begitu Pak Im, ya, akhirnya banyak, tapi intinya begitu. Ya, menurut Hikmat ada gembala sungguh-sungguh. Pokoknya setiap korban, nggak hanya korban memberi ya, tapi korban misalnya dia harus mengabarkan Injil, dia harus apalagi banyak lah ya, dia harus belajar
nolong orang, tidak hanya memberi ya, tapi apalah, atau tidak boleh nyuap dan sebagainya, sampai dia menang. Jadi kok ini masih tidak bisa menang, hal firman Tuhan tidak dilakukan, itu jemalah sedih, nangis bila perlu. Karena Anda tidak mau, kita nggak boleh senang anak terhilang, oh ini lemah, dibiarin, nggak boleh. Karena tubuh Kristus menjadi satu. Kalau satu itu yang lemah, yang kalah terus, ya tidak bisa taat terus, itu seluruh tubuh sedih, kata Nadit. Gitu. Yang satu jatuh, kita sedih semua. Nggak boleh ngamuk. Ngono ora iso. Nggak boleh. Sedih. Anggap ya. Saya berdoa hati gembala ada di antara kita semua dan pengajaran yang benar dan baik. Terima kasih Pak Im untuk pertanyaan. Baik. Mungkin diskusinya nanti ya. Masih lanjut. Silakan yang lain. Silakan angkat tangan biar tadi Pak Robin yang ngatur. Silakan Bapak-bapak, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ya, saya berdoa hati gembala penuh ya. Hati Bapak. Masih ada? Monggo, masih ada. Kalau nggak ada, kita akhiri. Ya, ini masih ada semua orang-orangnya ya. Kok sepi-sepi. Baik, saya coba Pak On. Oh, nggak boleh coba. Bertanya kok coba, nggak usah Pak. Nggak, yang mau bertanya aja, yang muncul di benak kita boleh bertanya. Oh coba-coba, nggak ada Pak. Saya nggak bisa menjawab. Yang mau saya ingin mau sedikit dapatkan itu yang soal salah lihat, Pak. Salah lihat ini tadi saya buka 1 Samuel pasal 16 ketika Samuel memilih Daud. Kaitannya dengan soal anggota tubuh yang dianggap tidak penting tetapi sangat dibutuhkan. Jadi saya dari renungan yang disampaikan Pak Mutar tadi, saya lihat semua yang ada di Zoom ini orang-orang penting semua. Gitu. Jadi tidak ada yang nggak penting karena kita ini semua pasti punya kelebihan dan talenta itu masing-masing. Jadi saya menilai tidak ada yang hebat, tapi semua hebat. Gitu. Tapi soal tadi ketika kita memperlengkapi jemaat soal punya karunia masing-masing, memang sering sekali saya sendiri pernah menunjuk apa namanya ya, kaum pria, ketuanya kaum pria. Jadi ketika kita sudah lihat, saya lihat bahwa dia mampu, punya kemampuan, punya hati untuk bapak-bapak, kemudian kita bantu dan kita kasih percaya. Tapi ternyata itu saya sendiri kok apa saya salah milih? Apa saya salah milih? Kemudian saya coba renungkan, sebenarnya yang salah ini yang dipilih apa yang memilih saya. Karena Tuhan Yesus memilih 12 murid pun saya berpikir apa dia salah pilih soal Yudas ini.
begitu. Jadi akhirnya pun saya berpikir di mana sebenarnya yang letak kesalahannya sehingga terjadi seperti itu, Pak Andar. Jadi itu sih yang mau saya apa namanya jadi pemikiran saya tadi. Seperti Samuel juga awalnya memang anak pertama itu Eliab, dia pikir wah ini orang yang dipilih Tuhan, tapi ternyata salah juga Samuelnya. Nah, jadi mohon pencerahannya soal salah pilih tadi. Kalau sekarang kan ada lagu jangan salah menilai, kalau ini jangan sampai salah milih. Baik, Yes. terima Terima kasih Pak kasih Pak Rujadi. Is. Pak On. Yang pertama saya tadi sampaikan yang penting jangan salah lihat dulu, bukan salah pilih. Salah pilih bisa menyesal, termasuk presiden. Salah pilih hati-hati, Ya, menyesal kita 5 tahun. Lihat dulu. Nah, saya sampaikan tadi ya, sebelum kita menetapkan satu orang, tadi kita baca di Roma 12 ya, kita melihat kalau Anda mau menetapkan pemimpin, ya, apalagi kaum pria yang kedudukannya ini kan ketua dalam momen waktu yang cukup panjang, kecuali ketua Natal selesai, gitu kan? Tapi nasihatnya apa, Suruh? Cari orang yang punya talenta atau karunia yang bisa mimpin di Roma 12, gitu. Ya, jadi sesuatu yang kaitan dengan jabatan yang cukup panjang, ya atau di majelis atau apa gitu ya, itu ada hati-hati. Itu kita mengajarkan milih dia, apalagi penatua, itu kelihatan dia harus bisa jadi ayah, jadi pelayan di keluarganya dulu. Tidak mungkin dia bisa melayani jemaat atau tidak menjadi ayah yang benar di keluarganya. Gitu loh. Ya, nah, bisa ngerti itu bagaimana? Lihat, perhatikan nasihat Anda, perhatikan baik-baik. Ya, Anda lihat keluarganya seperti apa begitu. Nah, yang kedua dilatihnya begitu. Oh, udah kelihatan baik, jangan langsung ketua pria. Dijadikan ketua Natal dulu misalnya, yang isi dendil pendek, bisa ngau dinten nggak? Begitu. Ya, Alkitab macamnya banyak. Jadi kita konteksnya kita belajar aja nanti begitu. Jadi Anda harus melihatnya eh, satu talenta dan karunianya. Anda menambahkan di situ. Ya. Kalau Yesus lain, itu maksudnya Yudas yang dikatakan itu memang ditetapkan sejak dulu. Justru Yesus memilih Yudas, memberi kesempatan siapa tahu dia bisa balik bertobat. Kalau kita belajar konteksnya Yahudi, ya itu Yudas sampai terakhir kan diberi kesempatan oleh Yesus untuk balik. Buktinya apa? Ada satu loh menjelaskan. Buktinya ketika Yesus mau dicium Yudas terakhir di kamar Getsemani, dia nyerahkan pipinya untuk dicium. Nggak ada orang yang benar tahu ini pengkhianat mau dicium. Oh, nggak mau. Tapi Yesus bilang, oke lah kamu mengkhianati aku sampai di sini. Kamu lihat aku tetap mengasihimu. Balik sampai gitu. Nah, kalau Yesus semua orang nggak bisa seperti Yesus lah. Dia memang Allah sempurna, manusia sempurna. Dia tidak berbuat dosa. Oh, kita nggak bisa. Kita kayak Samuel sering kali. Nah, biar tidak ulangi Samuel nggak pernah lihat Daud. Anda pemimpin, itu tadi saya cerita ya, mengawali orang-orang yang menjadi anggota jemaat Anda yakinkan ya, sampai awalnya dia dibaptis pun dikasih tahu ngerti. Dan kau orang penting, dan kami penting buat engkau, orang penting bagi kami. Jadi orang anggota jemaat pun ngerti, dia bukan kebuk bawang. Siapapun, nggak boleh mandang kaya, miskin, bodoh, pendidikan, nggak pendidikan, mau lulusan SD, lulusan S3, semua sama di hadapan Tuhan. Kita tubuh khusus. Nah, konsep itu nyantol di kita. Ya, semua orang di mata penting dan saling terikat. Itu penting. Itu demi tujuan Anda sebagai seorang manajer yang nolong, yang taati perintah kepala Yesus, ngerjakannya seperti Yesus mau. Begitu. Jadi kalau bisa mimpin, Anda lihat tuh. Satu, sebelum Natal ya, Anda lihat. Dia bisa mimpin di keluarganya dulu nggak? Kalau bapak-bapak,
istri sama anaknya nurut nggak, tunduk nggak, taat nggak sama dia, hormat tidak katanya, ya ada di Timotius ya. Kalau di keluarganya nggak dihormati, ya nggak bisa. Nah, gembala yang baik, yang tahu sampai dalam-dalamnya itu bukan kita ada RT tapi ada gembala. Kalau RT terserah, nggak boleh ngurusi urusan rumah tangga. Loh, gembala harus tahu. Karena perpecahan itu awalnya mungkin di keluarga dulu dimulainya. Nah, biar nggak ngulang kesalahan, ya, dokter lanjut didoain aja dulu. Kita sambil dibimbing, diajarin, Pak. Kurangnya apa? Anda nolongin. Oh, Pak harus begini, terus begitu. Didampingi. Karena sudah terlanjur mau bagaimana? Cuman kan jangan ngulangi. Tapi sudah terjadi, Anda tolongin. Dan Anda jadi teladannya. Dia jadi firman-firman. Bagaimana orang yang memimpin, tadi itu, memimpin dengan sukacita. Yang ngikuti senang juga. Yang terakhir, sekali lagi, tidak menghakimi, Anda lihat. Saya percaya kita mungkin salah lihat, salah penilaian ketika milih dia, awalnya baik. Nah, seringkali, kadang orang itu awalnya baik, dalam perjalanannya bisa menurut, bisa jadi banyak hal, ya kan? Kita ngalami lah ya, Pak Rujodi semua ngalami lah. Iman kita harusnya Tuhan mau naik terus, tapi kita kadang nggak begini, kadang begini, kadang naik lagi. Itu kita yang hamba Tuhan loh, yang lebih dekat dan sering dekat dengan firman Tuhan. Mereka mungkin banyak terjadi. Nah, ditolongin. Siapa tahu awalnya baik, benar nggak baik. Anda sebagai gembala harus ngerti. Coba deketin kenapa orang. Siapa tahu urusan keluarga, urusan pekerjaan. Siapa tahu dia sultan keuangan. Anaknya mau apa nggak bisa. Jadi konsentrasinya terpecah-pecah. Ditolongin, Pak. Kalau dia mau sudah nggak bisa, ditanya. Bagaimana Pak? Apa Bapak perlu mungkin diberi kesempatan untuk nangani masalahnya dulu, kasih orang lain. Makanya paling baik ya, kalau saya bilang ya, kalau Anda netapan sesuatu, pemimpin, kasih wakil, Pak. Ya, kalau Kristen ada wakilnya tuh. Jadi orang ini berhalangan, atau sedang merosot, atau sedang apa, ada wakilnya. Ya, kasih tahu tuh, Pak, Bapak, oh ternyata ada masalah besar, Bapak nyelesaikan dulu aja, tapi ini pekerjaan Tuhan nggak boleh berhenti. Biar wakil Bapak nanti yang menghandle dulu, nolong dulu. Ininya ditolongin. Sampai dia ya, levelnya dia boleh pegang lagi. Hati kita pokoknya nolong orang, Pak. Hati kita pokoknya tubuh khusus itu bergerak sesuai kepala mau apa. Jadi bagian kita tuh, saudara dan saya sebagai gembala, pemimpin itu harusnya lihat kepala mau kemana, ya tubuh seperti apa kondisinya. Ditolongin semua supaya geraknya sama seperti kepala. Kalau di perusahaan, saudara, kita ini direktur. Tapi taat sama keputusan komisaris yang empunya perusahaan ini. Ya, nurut. Menteri itu pimpinannya negara ini presiden. Tapi yang kerja menterinya. Menteri tahu presiden ini maunya apa. Anda tahu jajaran Anda punya kekuatan apa semua. Ditolongi untuk memenuhi apa yang pimpinan mau. Begitu ya. Nanti lebih lanjutnya ke sini. Nanti kita diskusi lebih dalam. Terima kasih Pak Rujadi pertanyaannya. Baik. Mungkin satu atau dua orang lagi silakan angkat tangannya biar Pak Robin bisa pandu. Tadi kayaknya Bapak Andreas angkat tangannya. Ya, Pak. Iya, cuman sepertinya sudah terwakili sama Pak Uruk Jadi tadi. Saya juga mau nanyakan tadi tentang salah melihat. Kalau istilahnya Pak Uruk Jadi tadi salah memilih. Saya juga pernah kejadian seperti itu, salah melihat. Jadi apa yang saya mau tanyakan sudah terwakili, sudah mendapat jawaban Pak Robin. Terima kasih. Puji Tuhan. Satu kali kayu, 230 terlampaui. Lanjut. Kalau masih ada Pak, silakan. Yang mau bertanya dulu ya, materi yang kita belajar bersama.
Kalau masih ada, dipersilakan. Satu orang lagi. Mumpung biar kita menghemat waktu yang terbatas ini. Ayo Pak Budi, ngomong Pak Budi. Ayo, siapa? Yang dari tulang bawang ini tenang terus. Senyum-senyum aja. Iya, ngantuk ya. Aku aduh. Ini agak lumayan bising Pak Wondarka, suara mobilnya. Di bandar beliau, Pak. Mobilnya stop sama mobilnya. Stop sih mobilnya. Ada? Baik, kalau tidak ada, ya saya harap ini sepi-sepi ini semoga masih pada di depan kameranya. Baik Pak Robin, kalau tidak ada mungkin diakhiri Pak Robin. Silakan. Ini terakhir sekalian tutup. Siapa? Ada? Ada angkat tangan? Ada Pak Enggak Robin? ada Pak, enggak ada. Enggak ada, sedang berdoa semua. Ya, silakan Pak Robin. Enggak ada lagi Pak yang angkat tangan. Oh baik, kalau gitu kita akhiri saja ya. Ya, sahabat Sen. Kalau nggak ada kita akhiri ya. Masih sore Baik. Pak Hon. Lah, piye? Belum ada jam 9. Ya, sudah pada Diam 1000 Atau- bahasa. enggak, sudah pada jelas. Siapa itu baik ya. Nanti kita renungkan, kita diskusi lebih dalam di sensi. Saya baru pindah lokasi nih Pak Hon. Pindah kemana? Kandang ayam, sepi. Di depan. Lah peteng itu, peteng nih, gak ketok nih. Oh, Ketok di dikit. supermarketnya ya? Nggak supermarketmu ini. Begitulah. Dagangannya. Jam Ya wis. lembur malam. Ya, apalagi mau lembur ya sudah ya. Silakan Pak Robin. Yuk, diakhiri aja. Biar mereka bisa yang lembur, mau lembur lagi silakan. Silakan Pak Robin, ditutup. Oke Pak, silakan kesimpulan sekalian menutup. Oh, saya baik. Saya nggak menyimpulkan sekali lagi ya. Nah, saya Ya mau. jangan disimpulkan Pak, jadi kerucut nanti namanya. Tapi nggak jelas. Rahasia besar yang kedua, Paulus katakan selain ahli waris, yaitu kita ini anggota-anggota tubuh bersama dengan orang Yahudi yang Yesus, ya. Anggota tubuh itu penting, anggota dari tubuh Kristus. Jemaat tubuhnya Kristus sebagai kepalanya. Ya. Itu gereja Anda harus pahami tema seperti ini. Konsekuensinya dijelaskan di Roma dan Korintus tadi dikatakan
tubuh itu terikat. Kok tubuh hidup itu ada, kalau di tadi Efesus 4 ya, sendi-sendi, urat semua terikat, selnya bergerak begitu. Terikat sampai urat syaraf semua, tulang belakang sampai nanti pusatnya di otak, di kepala. Ya. Jadi itu tubuh. Kalau kita terantuk, sakit, otak merintahkan, tangan megang dulu, dipencet-pencet misalnya kakinya. Yang ngatur semua seperti itu. Tapi ini saling terpisah, tidak bisa. Ya. Puncaknya itu kalau tidak menjadi kemenangan Yesus yang telah mengalahkan maut, dia bangkit, mati di salib, dosa, bangkit dan naik ke surga, mewariskan kemuliaannya itu, ya, itu tidak bisa dinikmati gerejanya sepenuhnya. Yang terakhir yang bahaya, kata 17, dunia tidak bisa melihat Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus kalau tubuhnya tidak bersatu, saling dengan anggotanya dan dengan kepalanya. Kemuliaannya, kemenangannya, termasuk akhirnya mengalahkan iblis, ya, itu tidak akan pernah tercapai. Jadi hari-hari ini Yesus, ya, Roh Kudus itu sedang mendandani jemaatnya sesuai firman Tuhan. Ya, terbentuk, nanti sudah sempurna, kepala datang. Terjadi pernikahan di udara. Jadi please tolong saya berdoa sungguh-sungguh ya. Anda sebagai gembala dan pengajar tahu ini hati kepala gereja mau apa, kata gereja Tuhan ini. Anda direkturnya atau manajernya mengejawantahkan ke dalam jemaat. Ya. Di mata Tuhan tidak ada satu anggota tubuh pun yang lemah, yang tidak penting, itu Anda abaikan, nggak boleh. Justru diberi perhatian khusus, kata. Please, saya berdoa itu, ya, saudara ngerti, percayai, kerjakan. Pak Kudus tolong, supaya kemuliaan dan kemenangannya memenuhi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar dengan firman-Mu tentang tubuh Kristus, dan kami adalah anggota-anggotanya. Waktunya terbatas, hamba-Mu terbatas, tapi firman-Mu dan Roh Kudus tidak terbatas. Kami yang belajar, mendengar, berpikir ini yang terbatas, Tuhan tolong. Roh Kudus tolong yang memperjelas firman ini. Biar Engkau Yesus sebagai kepala gereja, kerinduan-Mu yang Kau tuliskan di firman Tuhan, ya, tentang kemuliaan dan kemenangan yang Kau curahkan dalam tubuhnya, tubuh-Mu ini, Engkau yang bisa wahyukan dalam hidup setiap kami ini sebagai gembala-gembala. Gembala yang mengembalakan umat-Mu ini. Ayo Tuhan, doa-Mu Yesus, yang berdoa ingin bersatu. Kerjakan sepenuhnya. Malam hari ini dengan rendah hati, ampuni kami seringkali kami salah melihat orang, buat kami menghakimi orang, ampuni. Di yang paling lemah sesungguhnya Tuhan ingin kami memberi perhatian khusus, dan jemaat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tolong Tuhan, kami juga perlu mereka. Mereka perlu kami. Roh Kudus, penuhi kami dengan roh gembala yang baik daripada Yesus. Roh Kudus, beri kami hati Bapa penuh untuk memperhatikan, melihat seperti bagaimana Kau melihat anggota-anggota tubuh-Mu. Tolong dalam nama Yesus. Kami berdoa buat orang-orang sahabat saya yang belum ikut ketika di YouTube, Kau juga bekerja lebih jauh dari support kami. Terima kasih Tuhan memberkati kami malam hari ini. Kami serahkan kembali untuk kami masing-masing, yang Kau tetapkan sebagai hamba-hamba-Mu ini, sebagai gembala, umat-Mu ini, penuhi dan kepenuhan surga, supaya kami tahu panggilan kami dengan benar. Tuhan berkati kami semua demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. Selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih Pak On. Terima kasih Pak Ondarga, teman-teman. Terima kasih. Teman. Memberkati.
malam. Bless you. Thank you very much. Haleluya. Tuhan berkati, Pak. Mohon pamit, Pak. Ya, Berkati. terima kasih Pak Terima Gatot. kasih Pak Terima kasih. Darka. Terima kasih semuanya. Ya, selamat malam. Pamit kemana? Yuk. Selamat beristirahat. Ya, jalan-jalan Masih lah sore. Pak. Im. Oh iya, Siapa tahu ada pisang goreng ini dingin-dingin. cocok itu. Mana pis goreng, mana pis gor? Ini Pak Hendrik itu. Boleh. Pis TBB. gor sama ngopi dong. Iya, cocok itu Pak. Mantap Sip. itu. Oke, mari. Yo, Malam ya. Tuhan berkati ya semua. Pak Alvin nggak matiin ya?